Terus kuat semua head CV comment, halo, nama aku Hetoy, selamat datang di channel YouTube-nya aku. Hari ini aku bakal pulang ke Indo dan jadinya aku bakal ajak kalian perjalanan aku untuk lihat kita seperti apa perjalanan naik pesawat di tengah masa-masa pandemi seperti ini. Perjalanan ini membutuhkan waktu kira-kira sekitar 17 atau 18 jam. Jadi kalau saya hari Sabtu pagi bakal nyampe Indo. Jadi ikuti terus perjalanan aku ya. Oke, jadi aku sekarang lagi di kereta ICE. Jadi ini alat pelindung diri aku jadi pakai masker. Dalam aku pakai kacamata karena emang aku minus. Sama ini actually ada kacamata pelindung yang biasa dipakai kalau di lab. Cuma karena aku lihat pramugarinya dari pesawat aku juga di iklan-iklan dia juga pakai masker dan juga pakai ini, jadi aku ikut pakai juga sekalian buat lindungin mata karena katanya virus itu juga bisa nular, dia masuk lewat mata. Jadi aku bakal turun langsung di Bandara Frankfurtnya. Sayangnya karena aku bukan tinggal di kota gede, jadi aku terpaksa harus naik kereta. Jadi alasan aku pulang itu karena kebetulan ya di zaman itu lagi PSBB, tapi kayak PSBB-nya itu nggak bisa efektif karena dia angka kasusnya itu naik, tapi sekarang udah stop naiknya tapi dia nggak bisa turun-turun. Jadi kayak PSBB-nya itu berlangsung bahkan sampai Natal, tahun baru dan seterusnya. Terus dibilangin kayak mendingan di rumah aja, terus jangan ketemu banyak-banyak orang. Cuman kan aku di Jerman nggak ada keluarga, terus teman juga nggak banyak, kayak gitu pun juga mereka bakalan yang Jerman pulang kampung, yang ada sih tetap yang Indo. Cuma kayak karena dia terdapat banyak rumah tangga, jadinya agak riskan gitu. Jadi aku sih lebih memilih untuk sekarang pulang ke rumah ke Indonesia, ketemu sama keluarga sampai 1 bulan, terus nanti gue bawa balik ke sini khusus buat ujian akhir semester. Jadi biasanya itu kayak kalau naik SQ kan dia pakai pesawat gede, APS A380 yang double deck. Jadi terus dia bisa mungkin dari ujung sono sampai ujung sini check-in-nya, tapi karena kita pakai pesawat yang lebih kecil dan itu pun nggak banyak juga naik, jadi kita cuman pakai 3 counter saat ini. Dan itu pramugarinya yang baru datang. Sekarang kan udah lewat imigrasi, tapi pertama-tama kacamatanya aku copot dulu ya, karena aku bakal cuma pakai dalam pesawat. Nah, ini adalah jadwal keberangkatan untuk internasional kalau kelas Schengen dan bisa dilihat. Biasanya ini mungkin udah bisa sampai layar situ dan mungkin masih jam 4 jam 5 sore. Tapi sekarang ini udah seharian punya registration sampai sini. Bisa dibayangkan efek COVID pada penerbangan internasional itu. Nah, kebetulan pesawat aku nanti SQ025 ke Singapura akan berangkat dari B20, nggak jauh dari sini. Dikit banget sumpah yang buka, cuma satu nih yang buka di TV-nya. Longchamp, Mont Blanc, tutup semua. Sama itu tempat buat tukar uang juga tutup. Aku bakal naik pesawat ini nih, jadi aku bakal transit di Singapura ke Jakarta. Pesawat yang aku pakai hari ini itu ada pesawat Airbus A350 milik Singapore Airlines, registrasi 9V-SMF. Dan di situ kalau kalian bisa lihat, di situ ada tanda 10,000 Airbus aircraft, yang artinya adalah ini adalah pesawat ke 10.000 yang dibuat oleh perusahaan pesawat asal Prancis, yakni Airbus. Dan yang aku suka dari A350 ini adalah dia bentuk sayapnya itu bagus banget, kayak lentik begitu. Tapi dia lentiknya tuh bukan kaku kayak pesawat di sebelahnya A330-nya Lufthansa. Melainkan dia lentiknya tuh benar-benar melengkung begitu. Kita mau kerja dulu ya bentar ya, mau belajar soalnya Haris itu beberapa hari lagi aku bakal ada eksperimen, jadi aku mesti baca-baca intensif. Oh ya, aku lupa ngomong kalau pulang ke Indonesia itu sebaiknya kita udah punya tes PCR 7 hari sebelum kita berangkat. Dan aku kebetulan tesnya itu hari Selasa. Itu kurang lebih sekitar 3 hari sebelum berangkat. Dan kalau hasilnya di jam itu kebetulan pas keluarnya kurang dari 24 jam kemudian. Tapi kayak
kata mama sih itu apa, aku kalau transit di Singapura aku juga kudu tes 72 jam sebelum berangkat biar bisa transit di Singapura. Bentar lagi aku bakal naik pesawatnya, dan kalau nggak salah tuh lama perjalanannya sekitar 12 jam 10 menit gitu ya ke Singapura ya. Oke, sekarang aku udah dalam pesawatnya. Ngomong-ngomong tadi ada cerita lucu sih, jadi pas check-in itu begitu petugasnya tahu aku tuh student dan aku ngomong bahasa Jerman, dia kayak agak seneng gitu sih, karena dia kaget begitu aku bisa ngomong Jerman. Terus dia langsung kayak bahkan tadi pas aku itu scan boarding passnya aku, terus dia yang petugasnya satu ngomong bahasa Inggris, tapi petugasnya dua ngomong kein Problem, spricht Deutsch gitu. Jadi kayak ya, tapi aku tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa, maaf niks lah begitu. Terus tadi pas aku naik pesawat, pramugarinya juga tadi ngomong, this is a 11 hours and 40 minutes flight and I know it will not be comfortable because of wearing a mask. Tapi aku tak kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting karena ini benar-benar kosong pesawatnya, jadi aku bisa tidur telentang kayak menghuni 3 kursi sekaligus di sini. Ngomong, aku juga dapat earphone, terus ini care kit, jadi isinya masker, cuci tangan, dan juga untuk tisu basah buat sekat air yang kayak gini, asal mejanya juga. Terus juga dikasih juga botol air supaya kita nggak haus. Bisa kalian lihat di sini, biasanya kan di sini mungkin kayak ada majalah, ada apa, dan lain-lain banyak banget. Tapi sekarang cuma ada safety card sama kantong muntah. Jadi ya gara-gara COVID semua bahan bacaan sekarang harus diadakan, cuma bisa baca elektronik. Dan lihat ya, pesawatnya kosong, astagfirullahaladzim. Nah, jadi di sini tuh ini adalah sistem hiburannya Chris World. Jadi ini layarnya lumayan gede, layar banget. Terus di sini ada juga untuk remote-nya. Terus di sini juga ada untuk kendaliin hiburan Chris World. Jadi kita harus kendaliin dengan cara sentuh layar. Kalau bisa nggak mau tangannya kotor, tapi kita juga bisa kendaliin dari sini. Ini contohnya, kalau aku misalnya mau playlist, terus, nah dia bisa di sini langsung mulai begitu. Nah, lihat kan, di sini bisa langsung dimulai. Terus di sini aku juga bisa cepetin sama pelambat juga. Contohnya, sekarang menit 11, dan begitu juga di sini akan mulai pas menit 11. Terus tadi saking sepinya itu kita boarding udah kelar, hanya adalah waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Terus kita harusnya berangkat 11.40, 11.20 pintunya udah ditutup. Jadi sekarang mah lebih lama sekarang masukin kargonya daripada masukin penumpangnya. Terus karena COVID, jadi sekarang semua bahan bacaan termasuk juga menu dihapuskan. Jadi udah nggak ada dicetak lagi. Tapi sekarang kita bisa lihat menunya dari itu layar kereta kalau kita pakai WiFi. Jadi contohnya hari ini kita bisa lihat bahwa makanannya untuk lunch adalah contohnya pan fried ham marinated chicken sama breast ginger soy sauce dan ice cream dan juga lain sebagainya. Terus diantaranya juga ada snack dan juga diantaranya juga ada makan pagi. Contohnya ada omelet cream cheese sama mie ayam jamur. Nah, ini adalah menu makan siangnya aku, jadi ayam sama nasi. Terus biasanya ada salad, cuma sekarang udah nggak ada salad. Terus roti biasanya kan dikasihnya kayak yang bulat, cuman karena COVID ya sekarang digantinya jadinya udah diplastikin. Tapi rotinya kayaknya lebih bagus dari biasa. Terus aku pesan hot drinks kayak teh. Terus sama pasti di sini ada es krim, dan es krimnya yang aku suka kebetulan yakni gelato. Kayak tadi makan aku cuma sekali aja sih, soalnya aku juga nggak gitu lapar sebetulnya. Jadi tadi itu lucu aja sih, maksudnya servisnya, karena ini benar-benar saking dikitnya penumpangnya. Jadi itu dia cuma pakai satu troli, terus dia keliling dari
apa sih, dia mulai dari sebelah kanan, terus dia muter ke sebelah kiri. Jadi kayak cuman ada satu troli di jalan, dan kita penumpangnya tadi aku lihat di bagian depan tuh tambah kita di belakang ekonomi itu cuma sekitar 20-an orang kali ya, apa 30-an. Anyway, sekarang sebetulnya sih kalau di Jakarta sekarang masih jam 8 malam. Jadi aku belum mau tidur, tapi aku mungkin bakal nonton satu film lagi. Habis itu kita tidur karena biasain sama waktu jam di sono. Dan aku lupa bilang juga bahwa kalau kalian misalnya jadi anggota KrisFire, kalian di kelas manapun juga bisa mendapatkan kuota gratis internet sebanyak 30 MB atau 2 jam pemakaian. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa aku coba untuk kirim WhatsApp ke orang tua dan ternyata benar-benar bisa terdeliver. Meskipun kecepatan lebih lambat dan tidak bisa deliver gambar. Later. Oke guys, tadi jadi aku rasanya jetek banget karena tadi cuma tidur sekitar 1,5 jam ya. Jadi ini jetek banget karena sekarang di Eropa tuh masih jam 6 sore. Kadang-kadang aku malah biasa kuliah, sedangkan di Indo tuh sekarang udah jam 1 pagi, setengah 1 pagi. Jadi kayak itu harusnya jam segitu aku udah tidur di Indo, tapi kayak karena kemarin tuh aku belum bisa biasain untuk tidur jam Indo, jadi begitu nih. Nah, ini adalah fasilitas toiletnya nih. Jadi ya ada, biasalah ada wastafel, nah sikat gigi sama ada liquid soap, apa sih, sabun, sama juga ada buat moisturizer buat tangan. Nah, di sini ada gelas yang biasa bisa dipakai kalau kita misalnya mau kumur, terus mau sampah di sana, terus buat bersihin WC sama tisu toilet. Nah, WC-nya tuh ada di sini. Kalau ya di sini itu buat taruh bayi sama ibunya. Ibunya tuh bisa taruh bayi di sini. Kotak juga ada di sini. Dan di atas ini itu sudah adalah smoke detector. Jadi makanya jangan ngerok di sini. Nah, itu sensornya. Aku lupa bilang juga bahwa yang berubah itu adalah kalau dulu itu pasti dikasih hot towel atau handuk panas buat kita suka cuci muka dan lain-lain. Tapi untuk kali ini gara-gara pandemi itu jadi udah nggak ada lagi layanan handuk panas. Jadi ya cuci muka antara di toilet atau sebelum masuk pesawat. Jadi karena aku sekarang lapar banget, lagi jam makan malam waktu di Jerman. Jadi aku putusin untuk ambil snack di belakang, di galley atau di dapur, minta sama pramugarinya. Jadi ada pisang crackers, potato boro, sama ada juga granola bar. Terus aku juga minta minumnya orange juice. Padahal sebetulnya sih mungkin sekitar 1 jam lagi atau 1,5 jam lagi udah bakalan dibagiin makan pagi. Nah, jadi saudara-saudara, ternyata potato boro ini adalah buatan Indonesia karena di sini ada logo Majelis Ulama Indonesia. So di sini ada BPOM RI MD. Terus kayak aku pikir Monde itu sebetulnya dia produk Indonesia, ya oke, karena ada butter cookiesnya itu, tapi mungkin dia ada cabangnya kali di Singapura, tapi ternyata ini benar-benar buatan Indonesia. Jadi ini salah satu produk Indonesia yang ya sukses mendunia lah boleh dibilang. Jadi potato boro itu kayak snack itu dari pati kentang gitu, terus dikasih gula biar jadi agak manis dikit sama telur. Pagi hari ini aku jadi tadi udah kurang lebih tidur sekitar 1 jam, jadi total aku hari ini cuma tidur 2,5 jam. Sekarang udah kurang lebih 1,5 jam setelah mendarat, jadi aku bakal makan pagi sekarang. Hari ini ada menunya tas scrambled atau omelet gitu sama mie ayam jamur, dan aku pilihnya ya tentunya mie ayam jamur. Tapi ini kayak jujur kurang sih, aku mungkin mau tambah lagi karena aku kelewatan jam makan malam itu masih kurang sih menurut aku.
Terus ya rotinya sama kayak tadi, jadi bukan roti bulat kayak dinner roll, tapi dia berlapis garlic. Set ini yang benar-benar tipis. Terus kayak yogurt, ada yogurt, air sama kopi. Tapi kopinya aku sengaja taruh di situ soalnya tadi pas to blend dia agak tumpah gitu. Jadi karena tadi itu actually breakfastnya kurang banget sama lapar, aku masih lapar, jadi aku minta makanan kedua dan ternyata emang kebetulan ada banget. Dan menunya kebetulan ini adalah kimchi omelette. So bentuknya adalah seperti ini. Makan dulu ya. Oke guys, ini adalah akhir dari penerbangan Frankfurt ke Singapura ini dengan Singapore Airlines. Tapi aku masih bakal siapin satu part lagi dimana aku akan terbang Singapura Jakarta, sekaligus akan cerita ke kalian soal pengalaman transit di Singapura. Karena sekarang ada prosedur baru sehubungan dengan untuk menghindari penyebaran COVID-19 di Singapura, dimana semua penumpang yang transit akan dipisah dengan penumpang yang emang orang Singapura dan akan mampir ke Singapura. Untuk penerbangan ini sih sebetulnya ya sehubungan dengan makanannya aku bilang agak berkurang ya kualitas saya, tapi di satu sisi agak kecewa, tapi di sisi lain bisa dimaklumi karena ya emang sekarang karena COVID jadi kayak airline itu lagi susah bisnis ya, jadi ya begitulah caranya mereka bisa kayak masih meneruskan untuk memberikan pelayanan terbaik, tapi tentunya sayangnya ini adalah bagian yang harus dikurangin. Tapi tetap sih cabin crew-nya itu baik banget. Aku suka banget selalu Singapore Airlines tuh yang world class punya lah begitu. Ya jadi kudos banget buat mereka. Sekarang aku bakal tutup video ini dengan video landing di Singapura dan kita ketemu kembali di bagian berikutnya ya. Cheers.